Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahibil atiyah alladzi jallat ni'amuhu 'alal bariyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dzawin nufusiz zakiyah. Amma ba'd, fa'il hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa yata'idu bihil mutta'idun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum matsalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fahtalata bihi nabatul ard fa asbaha hasiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man kanatid dunya himmahu farraqallahu amrahu wa ja'alal faqra baina ainaihi wa lam ya'tihi dunya illa ma kutibalah. Wa man kanatil akhiratu himmahu jama'allahu amrahu wa ja'alal ghina fi qalbihi wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan Imam Besar Khatib Masjid Al-Furqan Doawi dan juga kepada segenap panitia yang berusaha sekuat tenaga untuk mengimarah serta memakmurkan masjid sehingga masjid sudah terlihat sangat begitu nyaman dan terlihat sebagai masjid yang penampilan menarik dan mewah. Juga kepada seluruh guru-guru kami yang telah berhadir dalam rumah Allah pada kesempatan yang sangat mulia ini. Tidak lupa kepada seluruh para hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunggu-tunggu para hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Kahfi ayat 25 yang mulazamah dengan membacakan surah Kahfi pada malam dan hari Jumat itu pasti sudah membacanya untuk beklam ataupun guna benga. Allah berfirman, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum matsalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fahtalata bihi nabatul ard fa asbaha hasiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Arti peralihannya supaya mudah kita mengerti dalam bahasa kita adalah dan jadikanlah wahai Muhammad perumpamaan masalal hayati dunia, perumpamaan kehidupan dunia. Kama in anzalnahu minas sama, perumpamaan kehidupan dunia itu kata Allah persis seperti air yang kami turunkan daripada langit. Ia diputar oleh Allah Subhanahu wa taala daripada langit kemudian mengendap dalam bumi. Fakhtalata bihi nabatul ard, kemudian bercampur dengan air ini seluruh tanaman-tanaman di permukaan bumi. Ukha bakaya menghisap saripati air sehingga subur bakaya. Daerah-daerah yang tidak ada air seperti di Arab di curahan sehingga hanai timuh bakaya ini cuma bate dan tanah kering. Fahtalata bihi nabatul ard, maka bercampur dengan air ini seluruh tanaman-tanaman di muka bumi sehingga menjadi subur. Fa asbaha hasiman tazruhu riyah, terus tanaman tersebut dari kaiju kaluhu kemudian kuning-kuning kajit ke mengering kembali. Maka akan jadi tanaman tersebut dia menguning, kering kerontang. Tazruhu riyah, dia akan ditiup, diterpa oleh angin.
Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan adalah Allah Subhanahu wa taala di atas segala sesuatu itu maha mentakdirkan dan maha mampu untuk mewujudkan. Cukup para hadirin sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah perumpamaan besar dalam ayat ini. Yang ini akan menjadi sesuatu motivasi bagi kita untuk selalu berbuat baik, untuk selalu mawas diri dalam kehidupan. Apa perumpamaan yang disampaikan oleh Allah, yang disuruh sampaikan melalui lidah Rasul kepada kita umatnya, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini pesan itu sampai kepada kita. Allah sampaikan bahawa perumpamaan kehidupan dunia itu dia sebenarnya adalah sama seperti perumpamaan yang tadi, dalam makna bahawa kehidupan kita diawali daripada tidak ada, kemudian menjadi ada, kemudian naik kepada setinggi-tinggi penciptaan masing-masing, dan dia pada suatu saat nanti akan turun kepada dasar penciptaan kembali, dan dia akan hilang, tidak ada kembali. Para hadirin sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai bahan renungan dalam kesempatan siang yang sangat mulia sambil kita beriktikaf dalam rumah Allah. Kita dulu terlahir dalam kondisi yang sangat lemah. Kita keluar daripada rahim ibunda masing-masing dengan kondisi yang sangat lemah. Kita tidak punya kekuatan sama sekali. Terlahir dibantu oleh mak bidan, dibantu oleh ibu bidan yang membantu ibunda dalam melahirkan, sehingga kita lahir moyo gepugom ka ketegom gepelintiang ka kelintiang, tidak ada kekuatan sama sekali. Kemudian pelan-pelan Allah Subhanahu wa taala tambahkan penciptaan ini, geputiga Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan. 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan kita sudah mulai bisa balik badan, kaji tak balik-balik. Lian ba umu titun le belian titun pe belian ka mampu ta bedah deng. Kaji tajak sabuh langkah 2. Olian kaji tajak tajam-tajam, kaji taplung sehingga kari. Kemudian kita akan tua seiring dengan mak umur masing-masingnya, yang terceritalah yang truk bau mutuhang. Uyah anak truk ahli tercerita kawai gucok pulang lah Allah. Sampai truk ba setingah homu masing-masing, nah yang setingah homunya 50, nah setingah homunya 45, ku sampai wilayah-wilayah yang umur dia kuka kita mulai melemah kembali. Hanali kekuatan, bu hanapah ni dapaju urat tak sering-sering kerut-kerut hana mengaling, ku ka kemangaki asam urat rematik dan lain sebagainya. Kemudian domu itra najuaju, payah pakai tongkat, kita berjalan kembali dengan tongkat. Payah dengan tongkat, hai dia tajak tegan lagi jamun. Kemudian hai li tungkat secara mandiri, liana tungkat payah dah mumat pak binti, payah dah piuh-piuh dia tajak. Kemudian turun kembali, kita harus dipapah, digotong oleh orang lain. Payah itu jaro orang jaro katanya imat tu email umon, email kama mano dan seterusnya. Kemudian harus dibeut untuk berhajat. Kemudian titik lagi roh jamun dalam kembali, kita tidak punya kekuatan sama sekali. Hinan lam pempos diganto oleh anu. Jamun kitanya diganto oleh mak. Ini diganto oleh anu. Pempos kitanya. Sampai tua dan akhirnya kita dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali menjadi tidak ada. Hanaling. Kita hanya menjadi catatan kecil sejarah kehidupan dunia. Bawah hino di Luk Aweyon kuna pernah hudip tungkupulan. Beliau adalah suami dari ini, beliau adalah ayah dari si ini, anak beliau ini. Kita hanya menjadi catatan kecil daripada satu wilayah, daripada sejarah satu wilayah. Kemudian lama-kelamaan hana soali pegah nungku muso tinggal taling ku lagi abusi kita nyo nungku yang ka hanale yang ka jamun. Hanale urun tanyang, jangankan keluarga gop, keluarga drawa sendiri hanale ni para hadirin. Itulah fakta dan kenyataan kehidupan yang sedang kita jalani hari ini para hadirin. Tidak bisa dipungkiri. Memang laginya wujud kenyataan kehidupan yang tengah kita jalani orang yang, walaupun sebahagian di antara kita terlalu, ya, bahasanya lah terlalu. Ada sebahagian di antara kita terlalu memprioritaskan kehidupan mereka di dunia, terlalu memprioritaskan kesenangan mereka di dunia, dan mereka salahnya adalah mengorbankan akhirat mereka dengan cara mereka berbuat maksiat. Nah yang cimucu yang ngatragop hana hak gecok keganyan. Nah yang pengut gop iganyan hanya ke pengut sebenarnya ku ka ke pengut. Hanya untuk memenuhi kebutuhan sementara di dunia. Gecok atagop
hanya memenuhi kehidupan sementara di dunia, gepenget gop dan seterusnya. Dan berbagai maksiat-maksiat yang lain dilakukan hanya untuk kesenangan dunia. Hana ke semayang cuma karena geduk bak kedai kuping, senang ke bak kedai kuping, semayang tinggai, murau-urau kadang-kadang hana semayang. Ada kegiatan-kegiatan yang dia lakukan, akhirnya fardu yang difardukan oleh Allah tinggai keroi. Itu berarti dia mengambil kesenangannya di dunia dan dia korbankan akhiratnya yang itu adalah permanen. Itu adalah tanpa batas, para hadirin. Para hadirin sedang jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalaulah seperti itu kenyataan kehidupan kita nunggu, maka kita yakini bahawa kehidupan kita adalah merupakan anugerah besar daripada Allah Subhanahu wa taala yang diminta oleh Allah dalam hidupnya nunggu dipertanggungjawabkan pada suatu saat. Kita nunggu gubi hidupnya oleh Allah aku tidak gratis. Kita harus pertanggungjawabkan setiap langkah, setiap detik daripada nafas yang gebila Allah Subhanahu wa taala yang nunggu payah tak bertanggungjawab sehingga bahawa kiamat. Maka tunggu para hadirin sejamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, isilah setiap detik-detik daripada kehidupan kita dengan sesuatu yang ada manfaatnya untuk akhirat, dan kesampingkanlah dan buanglah kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Tunggu para hadirin dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita berikan tamsilan, tabuh tamsil para hadirin. Kita disuruh mengisi satu wadah. Gepedua sabuh ember hinan, media yang harus taisi adalah batuan besar, batuan kecil, kerikil, pasir. Bandum harus tamang kena dalam embernya. Ada yang bersifat sebagai primer, pokok, ada yang bersifat sebagai sekunder. Salah-salah dalam kita mengisinya maka tidak akan masuk semuanya. Tacok yule dengku anau yan tapat sawo ngan punuh lam ember. Maka batai hanya li tapat sawo karena kapunuh ngan anau. Kerikil tidak bisa masuk lagi, batuan kecil tidak bisa masuk lagi. Begitulah dalam tamsilan kehidupan kita dengan para hadirin. Kita mengisi setiap detik waktu kehidupan yang kita jalani diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tak bersih lagi anu para hadirin. Ada keimanan, naiman, ada keislaman, ada amal-amaliyah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan batuan besar yang tadi para minta puro kedeh menunggu. Itu adalah batuan-batuan besar yang harus diisi lebih duluan para hadirin. Ata bunon ku seandainya tapat so batai fun batai rayu lian tak puduk batai ubud di sampingnya. Oleh yang tacok kerikil taruh dalam celahnya, tacok anu tabuh di sampingnya, maka mandum bahan akan ditamang dalamnya. Tergantung cara pasawa tagai. Ini juga sama kepada hadirin. Iman, keislaman, amalan-amalan, ilmu dan lain sebagainya yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pondasi, itu adalah bersifat fundamental. Dia bersifat pokok, dia bersifat primer, dan itu harus ada di awal-awal kehidupan. Dari phone ubud terjamun harus tanya sampai dengan bak mati di tempat tinggal. Sedangkan kesenangan harian para hadirin, kesenangan kita bersama kawan, kesenangan kita sendiri, kesenangan kita bersama keluarga, kesenangan kita di tengah rekan-rekan kerja dan lain sebagainya, itu hanyalah tamsilan kalau yang tadi adalah pasir para hadirin. Yang sama lagi anu tak ada abang kedai kopi, nunggu tajik kopi sabah gelas sangar dingin, tajik kopi espresso, tajik kopi bawah mana, wing, tajik lain-lain makanan, jus dan sebagainya, makanan dan minuman. Tak ada tamu senang-senang dengan keluarga, bersenang-senang dengan kawan, di warung kopi, di kafe-kafe, di resto dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan tamsilan daripada pasir. Monyo atanyan porsi jih terlalu jai ata dasar hanale tamang para hadirin. Kita hanya hidup dari satu kafe ke kafe yang lain. Mohon maaf para hadirin. Hari ini kita sedang digiring kepada kehidupan yang semodel ini. Anak muda kita yo tungku mandum yang bawa warung kopi, bawa kafe-kafe ku dari bengah ke cauro nasib drawai, le cauro sampai dengan maghrib, dari le maghrib sampai pukul 12 malam dan bahkan sampai subuh na. Kafe hanatuk asaina wifi mentang yang hanatuk 20 peji mudip.
Tinggai ganto si bawa kedai mentang. Yang hadir ganti-ganti. Kita sedang digiring kepada kehidupan ini. Muyo tekedi kita yang ku lalau wahinan ku urang kayatan hideh semeji tiga ibadah hijak semeji kita yang hinan ba kafir. Kita akan rugi tu para hadirin. Igop kai pubuat hanam dah depu pidum kai pubuat daripada kerja-kerja mereka. Kita hanya sibuk di warung kopi para hadirin. Abih wate nungku ba warung kopi, abih wate pada menikmati kehidupan yang akhirnya justru nikmat itulah yang akan membunuh kita. Nikmat itulah yang akan mencelakakan kita. Yang tak fikirnya nikmat, tapi ternyata itu adalah racun yang membahayakan bagi kita yang para hadirin. Tak fikir dia yang kesenangan hakikat. Tak duk nak bagi kedai kopi 20 pejiam laleh nak keroi nuku sumayang tamu pat, beut hana mupat, beut Al-Quran hana mupat, beut ilmiah hana mupat. Ilmu untuk kehidupan tidak cukup. Ilmiah mengenal amalan hana gelah para hadirin. Akhirnya nunggu para hadirin dengan kesenangan ini kita akan binasa. Maka nunggu para hadirin sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ambillah kesenangan, bukan tidak boleh ya. Ambillah kesenangan-kesenangan dunia, tak duduk bawa warung kopi dengan keluarga, tamai keluarga, itu akan menjadi ibadah. Tak mai keluarga tiak tuput-tuput anak dengan perumah tu baik sabai kerodo, tak anak dengan perumah tak senang. Tak mai keluarga itu jadi ibadah. Tak duduk ngangon tu siat tunggu tak bayar kopi ke ngon itu akan menjadi ibadah. Hana sabai-sabai sinan. Tak duduk tak pegang habar sialian bubar. Itu akan menjadi ibadah. Jadi yang dibolehkan itu adalah mengambil kesenangan secara proporsional menurut porsi roy masing-masing. Maka tunggu para hadirin sedang jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menyikapi kehidupan kita ini dengan sebaik-baik dan kita mengisi kehidupan ini dengan sesuatu yang ada faedahnya. Kita akhiri tausiah mimbar Jumat ini dengan mengutip sebuah sabda Rasul. Rasul pernah menyampaikan sebagai bahan renungan kita, "Mangka nati dunia himmah, siapa saja yang adalah dunia itu menjadi harapan dan keinginannya. Iganya genu udip bersenang datang dalam dunianya. Farakallahu amrahu, Allah akan pecahkan urusannya. Maknanya dia akan terlihat sibuk sekali dalam kehidupannya. Gabuk habis-habis. Dan Allah akan jadikan kefakiran baina ainaihi di antara hadapannya. Maknanya aku setiap saat dia akan selalu melihat sesuatu sebagai sebuah kebutuhan. Geugop menoi ke yang perlemenan. Geugop medih ke yang perlemenan. Geu medih lom perlemenan. Sehingga yang na sabi-sabi keinginan gebu lagi yang sabi-sabi. Hana pernah puas urunan. Walam ya'tihi dunia, padahal tidak akan datang kepadanya dunia illa ma kutibalah, kecuali apa yang dituliskan, disuratkan oleh Allah Taala baginya. Wa man kanatil akhiratu himmah, dan siapa saja yang adalah akhirat menjadi harapan dan keinginannya. Orang yang tumpukan harapan urang akhirat atau menumpuk dengan Allah, dika Allah berbahagia, dika Allah berjerah, dika Allah bersenang tengok. Watai ba'uro kiamat tinggal bersenang. Jamaah Allah wa amrahu, Allah akan kumpulkan urusannya. Maknanya gayan tidak akan terlihat sebagai orang sibuk. Han sibuk sabing-sabing. Urangnya nabatah kerja. Wa yaj'alallahu, dan akan menjadikan oleh Allah Subhanahu ghina fil qalbihi, rasa kaya dalam hatinya. Sabe sip putra yang nabi Allah sabe sip. Han sabe-sabe menggebu-gebu untuk minta dunia. Gemita lagi Al-Quran rawa ke watai kagak bila Allah bersyukuri lagi yang kananya. Hama gebu-gebu. Wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah, dan akan datang kepada orang semacam ini dunia, dan dunia itu dalam keadaan tunduk. Maknanya adalah tunggu para hadirin, kadang-kadang orang yang model menan, iganyan hana harap hari betuk kenan, buduk nan tenang. Target kayu macam. Tapi Allah akan lebih daripada target ganyan. Adi sabena kepuasan. Para hadirin sekalian jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu sebagai kesimpulan, jada putra yang Tuan sampaikan dalam wate 15 menit yang kau likut. Yang pertama sekali adalah kehidupan yang kita jalani itu adalah merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala yang dari hana kena kemudian akan hana kembali. Itu kehidupan kita para hadirin yang full. Kemudian yang kedua,
Karena kehidupan adalah merupakan anugerah daripada Allah SWT yang dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Maka tugas kita masing-masing, per pribadi masing-masing adalah mengisi setiap detik-detik kehidupan ini dengan kegiatan-kegiatan yang ada manfaatnya untuk akhirat kita masing-masing, minimal manfaat untuk dunia dan tidak mencelakakan kita di hari kiamat. Yang minimal had. Kemudian yang ketiga, kesimpulan daripada hadis Nabi berarti yang terakhir kita sampaikan adalah orang yang selalu target harapan kehidupannya untuk kesenangan dunia, maka orang itu akan terlihat sibuk sekali dan dia tidak akan pernah dengan apa yang dia akan pernah puas dengan apa yang dia raih dan apa yang dia capai. Kemudian orang yang prioritasnya adalah akhirat, wate fikir-fikirnya saya akan senang akhirat kabeh. Maka orang ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa puas dalam kehidupannya, dia tidak akan pernah sibuk, dia akan bisa memadakan, dia akan bisa menganggap cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan bantu orang ini untuk mencapai cita-citanya dengan kadang-kadang dia tidak mengharapkan seperti demikian. Iganyan gebuh target iup mantang, tapi Allah geputuk ganyan kuat daripada target harapan ganyan. Ono mantang selaku tausiah yang sangat singkat, dalam kesempatan yang sangat singkat, mudah-mudahan kiranya Allah memberikan faedah bagi pribadi khatib yang menyampaikan juga kepada seluruh para hadirin. Allahumma in kana hadza ma aqulu hadza haqqan wa mardiyan indak faftah qulubahum wasyrah sudurahum wahdihim ila siratikal mustaqim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhan nas, أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. اتقوا الله في السر والعلانية لعلكم تفوزون يوم القيامة. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. وعلى آله وأصحابه من شبهوا بأنجم في الاهتداء. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. اتقوا الله في السر والعلانية لعلكم تفوزون يوم القيامة. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في بلاد فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في بلاد فلسطين. اللهم انصر جيوش المسلمين في بلاد فلسطين. اللهم انصرنا وانصرهم على القوم الكافرين واهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.